Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Arif Permana dari program studi Teknologi Informasi dan Komputer. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Laporan Internal di Koperasi Serba Usaha Artaguna Banyuwangi. Pendahuluan yang pertama, latar belakang di sini yang pertama, proses pengolahan laporan keuangan di koperasi tersebut yang masih belum efektif dan efisien. Lalu yang kedua, sering tidak sinkron antara pencatatan data pinjaman koperasi dengan data yang ada di lapangan. Lalu yang ketiga, ada peminjam data yang banyak, serta adanya banyak perubahan yang bersifat rutin dan berulang-ulang, sering menimbulkan kesulitan dalam mencatat. Lalu kita masuk ke metode perancangan. Nah, di metode perancangan kali ini pada tugas akhir saya menggunakan metode waterfall. Mengapa saya memilih metode waterfall ini? Dikarenakan metode ini mengambil pendekatan yang sistematis dan tersusun rapi, dimulai dari tahapan analisis, desain, coding, pengujian atau testing, maupun yang terakhir sebagai maintenance. Dalam metode perancangan ini, setiap dalam proses tidak akan dapat saling tumpang tindih dan akan berjalan berurutan mulai dari awal sampai akhir. Lalu kita langsung masuk ke demo aplikasi. Ya, di sini adalah halaman login untuk sistem informasi Koperasi Artaguna. Nah, di database kali ini user saya memiliki dua user, yaitu ada admin, lalu admin ini sebagai pengawas, lalu ada juga role kedua yaitu adalah pegawai. Lalu kita coba login menggunakan role yang admin, masukkan email lalu dan password, tinggal login. Nah, setelah login dengan usernya admin, halaman pertama yang dituju adalah halaman dashboard. Di halaman dashboard ini ada beberapa data yang tercantum di halaman dashboard. Yang pertama ada total data anggota sebanyak 15 orang, lalu ada data simpanan sebanyak 15 data, lalu ada total data pinjaman sebanyak 15, ada total data angsuran sebanyak 15, ada total data jabatan koperasi, serta total data detail simpanan koperasi. Lalu kita masuk ke menu yang pertama, yaitu adalah data anggota. Pada data anggota tersendiri memiliki berbagai identitas, mulai dari nama jabatan, jenis kelamin, tanggal masuk, serta alamat. Pada nama jabatan ini saya mengambil dari foreign key ke data jabatan. Dari anggota sini mengambil primary key-nya ke data jabatan. Lalu di sini di data anggota terdapat pencarian yang bisa dicari mulai berdasarkan nama anggota ataupun nama jabatan. Misalkan kita cari berdasarkan nama anggota. Yang pertama misalkan bernama Aidar, kita tinggal cari aja. Lalu akan muncul nama anggota yang bernama Aidar tersebut. Lalu kalau kita mau mencari berdasarkan nama jabatan bisa juga, tapi bisa klasifikasi, misalkan nama jabatannya staf atau pengawas atau PKL. Misalkan kita cari nama jabatan yang staf. Jadi setelah kita mencari nama jabatan staf akan terkumpul semua data-data anggota yang nama jabatannya staf di sini. Lalu pada data anggota sendiri saya ada penambahan data, bisa menambahkan data baru, lalu bisa mengedit, lalu juga bisa menghapus. Kita coba untuk menambahkan data. Lalu kita isi nama anggota baru, tanggal masuknya berapa, dituliskan, lalu alamatnya di mana, misalkan di Bandung, nomor teleponnya misalkan di Aceh, lalu kita misalkan milih nomor jabatan antara pengawas atau PKL. Setelah itu tinggal kita save. Baru itu data yang akan masuk akan tersedia di paling belakang. Namanya Sinta, nama jabatannya sudah di staff, kelaminnya perempuan, tanggal masuk segini, serta alamat di Bandung. Misalkan ada data anggota yang salah, kita bisa edit juga melalui edit data di sini. Misalkan
tanggal masuknya salah, kita bisa ganti ke tanggal yang terbarukan, lalu kita lengkapi alamatnya. Dan misalkan jabatan salah, kita bisa ganti juga misalkan pengawas. Lalu data akan terupdate. Lalu di sini ada juga fitur delete data, tinggal kita delete misalkan salah satu data, misalkan data anggota sudah tidak terregistrasi di koperasi tersebut, otomatis menghilang menjadi 15 anggota lagi. Lalu kita masuk ke menu kedua, yaitu menu jabatan. Di menu jabatan ini cuma ada 3 jabatan pada koperasi tersebut, ada nama pengawas, lalu ada staff, lalu ada PKL. Nah, di tabel jabatan sendiri itu cuma hanya bisa mengedit dan hapus data aja. Misalnya kita coba hapus pengawas koperasi, ini bisa kita save. Lalu kita masuk ke menu yang ketiga, yaitu data detail simpanan. Pada koperasi tersebut, koperasi setiap bulannya pasti melakukan pembayaran simpanan wajib dan simpanan sukarela. Jadi di koperasi tersebut cuma ada 2, dan aksinya untuk di tabel ini cuma ada di data. Misalkan kita tambahkan simpanan wajib koperasi, bisa. Lalu akan berganti bernama simpanan wajib koperasi. Lalu kita masuk ke menu yang keempat, yaitu adalah data simpanan. Nah, data simpanan sendiri saya foreign key-kan dengan data anggota, biar bisa mengambil nama anggota. Lalu juga saya sambungkan ke detail simpanan untuk mengambil simpanan wajib ataupun simpanan sukarela. Di data simpanan sendiri bisa juga menambahkan data baru, edit data, serta hapus data. Misalkan kita tambahkan data simpanan baru, misalkan data tadi anggota dan baru di anggota, bisa kita masukkan nomor simpanan misalkan sukarela, tanggal simpanan di tanggal berapa, lalu besar simpanan bisa ditulis di sini. Lalu otomatis data terbaru akan muncul dengan data seperti ini. Misalkan kita bisa juga mengedit data, misalkan simpanan wajib, lalu tanggal simpan diganti, lalu tinggal save. Kita juga bisa menghapus data, tinggal aja hapus data yang misalkan data sudah terbayarkan. Lalu kita masuk ke menu yang kelima, yaitu data pinjaman. Data pinjaman tersendiri ini berhubungan juga dengan nama anggota. Jadi kita perlu sambungkan primary key dan foreign key dengan data anggota untuk mengambil nama anggota. Di sini saya juga kasih fitur pencarian untuk memudahkan si koperasi atau pegawai untuk mencari berdasarkan tanggal pinjam. Misalkan tanggal 11, kita tinggal cari aja, pasti akan muncul beberapa tanggal 11 yang akan dimunculkan. Lalu kita bisa juga menambahkan data, kita juga masukkan tanggal pinjam, misalkan besar pinjamannya berapa, cicilan misalkan 3 kali, total angsuran 500.000. Status kita bisa tulis tidak lunas dulu dikarenakan masih belum lunas, dan kita pilih data anggota yang terbaru yang bernama Sinta. Lalu otomatis data akan masuk ke halaman terakhir sini. Lalu juga kita bisa mengedit data, misalkan datanya sudah lunas, seperti ini. Lalu di fitur tabel pinjaman tersendiri saya juga mengasih fitur namanya cetak. Jadi kita setiap anggota bisa mencetak beberapa pinjaman. Jadi misalkan data terbaru namanya Sinta tadi, bisa kita download datanya. Lalu kita masuk ke halaman Excel dan akan muncul tanggal pinjam, besar pinjaman, cicilan berapa, serta total angsuran berapa. Lalu menu yang terakhir adalah data angsuran. Data angsuran ini sendiri terdapat beberapa field, yaitu ada tanggal angsuran, jumlah angsuran, tanggal pinjaman, dan angsuran keberapa, dan keterangan macet serta bayar. Di sini juga saya kasih fitur menambahkan data juga. Saya
Kita bisa lanjutkan lagi. Di menu terakhir ini kan ada data angsuran. Di data angsuran ini ada fitur menambahkan data juga, mengedit data, serta menghapus data. Kita coba misalkan menambah data. Kita bisa memasukkan tanggal angsurannya tanggal berapa, serta jumlah angsurannya selama berapa duit, lalu nomor pinjaman berapa, serta angsuran ke berapa, misalkan ketiga. Kita tulis keterangan macet, kita bayar. Di sini akan muncul ke halaman yang terakhir. Untuk halamannya di sini. Perbedaannya antara keterangan bayar dengan macet ini adalah kalau misalkan macet, keterangan macet itu si anggota telah mengembalikan pinjaman tersebut di tanggal yang sudah jatuh tempo. Jadi kalau misalkan bayar itu kebanyakan anggota telah membayarkan cicilannya sebelum tanggal jatuh tempo. Lalu kita bisa juga mengedit data, misalkan ada yang salah, misalkan seperti ini 200.000, angsuran keberapa, serta misalkan sudah terbayarkan. Kita juga bisa menghapus data misalkan ini sudah selesai. Serta saya juga tambahkan fitur export Excel untuk semua tabel data angsuran koperasi tersebut. Kita bisa download Excelnya, lalu kita bisa melihat mulai tanggal angsuran yang pertama sampai yang terbaru akan tertulis di Excel tersebut. Ini adalah beberapa menu dari user admin. Jadi di user admin itu ada menu anggota, jabatan, detail simpanan, dan pinjaman dan angsuran. Nanti coba kita lihat di menu si pengawas. Untuk di menu pegawai sendiri agak beda seperti menu yang di admin. Di menu pegawai ini cuma ada 3 menu, yaitu ada dashboard, simpanan, pinjaman, dan data angsuran. Perbedaannya dengan role-nya admin yang tadi, kalau di pegawai ini si pegawai cuma hanya bisa menambahkan data dan cuma bisa mengedit data. Semua data pinjaman, simpanan, data angsuran cuma bisa menambahkan data serta edit data. Jadi pada role untuk si pegawai ini tidak bisa menghapus data, yang bisa hanya cuma role yang pegang admin, yaitu adalah pengawas. Mungkin segitu aja untuk presentasi demo project kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.